mengenal Bu Vera sebagai sosok yang memiliki hobi melukis. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Di samping kesibukan Ibu sebagai seorang career woman yang sangat berbeda ya pekerjaan rutin Ibu. Bu, boleh cerita Bu, bagaimana awal mula Ibu tertarik dalam melukis Bu, art melukis ini? Terima kasih Jedida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Awal mula untuk belajar melukis, sebenarnya dari kecil saya suka lukisan. Ngerti tidak ngerti tapi suka melihat lukisan. Sehingga sampai satu waktu, itu di awal tahun 2000, mulai belajar mengkoleksi lukisan. Nah, pada kesempatan itu mulai mencari teman-teman yang suka lukisan, suka mengkoleksi lukisan. Itu awal tahun 2000. Setelah mulai mengkoleksi lukisan, lukisannya banyak. Nah, ternyata lukisan itu perlu dirawat Bapak Ibu. Jadi perlu perhatikan banyak hal. Akhirnya saya merasa mesti kerja, nggak ada waktu. Sampai satu titik akhirnya lukisan banyak saya kembalikan ke galeri untuk dijual. Nah, setiap sekian tahun, biasanya 5 tahun saya mikir, perlu hobi apa ya? Setelah itu saya mulai belajar fotografi. Saya suka landscape, saya suka foto profil-profil orang. Nah kata teman-teman, lukisan saya, fotografi saya selalu bagus. Setelah sekian waktu saya pikir bagaimana kalau saya coba melukis, kayaknya bisa. Nah pada saat memulai belajar melukis, saya riset sedikit, mau pakai media apa. Ternyata dari baca-baca saya, kalau menggunakan akrilik atau cat minyak, pada saat kita sapu, itu kan ada uap yang naik dan akan kita hirup. Saya pikir kurang bagus nanti buat paru-paru. Nah sebaiknya menurut bacaan harusnya di ruang terbuka. Nah buat saya lukis di ruang terbuka kan nanti hitam ya, kurang bagus buat kulit. Akhirnya saya pikir apa ya media yang aman, ketemu watercolor. Dan dari bacaan memang cat air teknik melukisnya lebih sulit karena tidak bisa dikoreksi. Akhirnya saya mencari guru. Puji Tuhan ketemu guru yang baik, Mas Agus Budianto. Beliaulah yang memperkenalkan cat air kepada saya dan sampai hari ini saya sangat cinta dengan watercolor. Bu Vera, boleh tahu apa yang Ibu rasakan pada saat sebelum Ibu melukis, pada saat Ibu melukis dan setelah itu Bu? Nah, melukis itu buat saya sesuatu yang adalah satu ruang yang tidak ada batasan buat saya mengekspresikan imajinasi, kreativitas, dan juga relaxation buat saya. Setiap hari pekerjaan saya kalau di kantor, ya rutinitasnya banyak. Tapi pada saat kita melukis, alam pikiran kita itu luas, nggak ada batasan. Dan kata guru saya, kita nggak bisa bilang, lukisannya salah loh. Jadi seni adalah satu ruang yang buat saya bisa memperluas ekspresi emosional dan juga yang paling penting buat saya bisa ketemu komunitas yang berbeda. Saya ini bankir dari muda. Jadi temannya banyak juga bankir, ketemu bicara masalah bank. Dan dari hobi saya selalu mencari komunitas yang berbeda. Sehingga teman-teman juga bisa yang dari komunitas yang berbeda. Dan belajar lukis saya bisa mendapatkan dua-duanya. Menarik sekali cerita dari Bu Vera ya. Bapak Ibu izin saya pertanyakan ini kepada Pak Monty. Pak Monty ini psikolog dan seorang art terapis Bapak Ibu sekalian. Pak Monty, sekarang ini kita sering mendengar istilah yang kekinian, butuh healing, kena mental health gitu ya. Namun apa sebenarnya mental health itu Pak? Dan mengapa mental health atau kesehatan mental ini menjadi penting saat ini? Menyinggung masalah mental health, kalau kita tinjau secara umum, itu artinya kemampuan seseorang untuk menerima
dan berkontribusi dengan baik. Menerima artinya dia bisa menerima kelebihan dan kekurangannya. Dia menyadari kelebihannya, tapi dia juga memahami keterbatasannya. Sehingga dia tidak berlebihan dalam bertindak, dia nggak keliwatan gitu. Tapi di samping itu juga artinya dia mampu memberikan atau berkontribusi dengan orang-orang di sekelilingnya. Artinya kalau dia tidak berkontribusi ya kurang healthy. Kalau dia kurang bisa menerima, ya dia kurang healthy. Kalau orang yang kurang bisa menerima, marah-marah melulu biasanya, toleransinya rendah, atau kemudian dia menjadi defensif, penuh kepura-puraan. Jadi intinya sebetulnya mental health itu demikian. Orang yang bisa menerima, memahami kemampuan dia, memahami keterbatasan dia, dan juga mampu memberikan atau berkontribusi dengan lingkungan. Itu rumusan dari International Mental Health, WHO, World Health Organization. Oke? Pak Monty, sebenarnya apa saja yang digolongkan dalam mental health problems itu Pak? Apa hubungannya mental health itu dengan well-being? Kalau orang itu kurang healthy, mentalnya kurang healthy, dia tidak bisa menyadari kelebihannya. Dia tidak bisa menyadari kekurangannya. Dan dia tidak mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, bahkan kepada keluarganya sendiri. Artinya dia kurang ini, dia kurang itu, dia kurang macam-macam. Artinya kurang sehat, mentalnya kurang sehat. Ini istilahnya adalah deprived atau deprivasi, kurang sejahtera. Biasanya yang kurang tuh jadinya dalam bahasa Indonesia dikatakan kurang sejahtera atau lack of well-being. Nah well-being ini banyak, kurang sejahtera dalam ekonomi, kurang sejahtera dalam kesehatan, kurang sejahtera dalam kesejahteraan keluarga, kurang sejahtera dalam hubungan sosial dan lain-lain. Ya. Ini yang menjadi masalah di dalam dunia psikologi terutama. Kalau dia sudah kurang sejahtera, dampak selanjutnya adalah seringkali menjadi marah-marah karena nggak sejahtera. Nggak sejahtera jadi depresi, kemudian jadi mengalami tekanan sosial, toleransi rendah, dan bikin masalah, jadi rebellious. Anak yang kurang sejahtera itu anak rebellious. Suami kurang sejahtera itu suami nggak tahu, nggak pulang-pulang kali. Istri kurang sejahtera mungkin nggak ngurusin suami dan nggak ngurusin anak gitu loh. Ya itu yang namanya kurang sejahtera. Akhirnya keluarga itu ribut. Nah dalam keluarga itu ya ribut, di dalam dunia psikologi kan banyak macam-macam masalahnya. Ada yang dikenal sebagai borderline personality, kepribadian ambang, ada yang dikenal sebagai narcissistic personality, yang kepribadian sotoy gitu loh, yang sok tahu dan seterusnya gitu. Ini ada gangguan-gangguan kepribadian. Yang paling parah nanti jadinya skizofrenia. Atau kita katakan memang gangguan patologis. Psikotik. Jadi terlepas dari gangguan, terlepas dari realita. Kalau dia sudah terlepas dari realita, dia hidup dalam fantasi. Sehingga terjadi keterpisahan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Apa yang terjadi, misalnya di dalam suatu kemeriahan, dia malah nangis sendiri di mojok. Atau di dalam kedukaan, dia ketawa-ketawa. Kan pikiran dan perasaannya conflicting. Kondisi yang konflik terus-menerus ini membuat masalah mental health. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Monty. Semua mental health ini tentunya memerlukan perhatian khusus ya dan terapi-terapi tertentu. Bagaimana sih Pak pengklasifikasian terapi yang ada? Pak Monty ini terkenal sebagai praktisi terapis di Indonesia. Apakah art therapy itu sendiri dan seberapa efektif Pak art therapy itu dalam mengatasi mental health Pak? Oke.
Kalau kita bicara terapi, terapi itu artinya mengubah sesuatu dari kondisi yang improper menjadi kondisi yang more proper atau ideally proper. Dari kondisi yang kurang layak menjadi kondisi yang lebih layak. Sering yang kita lakukan pada saat ini yang lebih banyak dilakukan adalah medical therapy atau farmakoterapi, menggunakan obat-obatan. Jadi terapi itu ada yang medical, ada yang non-medical. Terapi yang non-medical itu bisa apakah dia verbal, konvensional, atau non-verbal. Verbal itu terapi ngobrol ya, tapi ngobrolnya terarah. Itu termasuk konseling, psikologi, dikenal juga sebagai CBT, Cognitive Behavior Therapy, Rational Emotive Therapy, dan seterusnya. Yang non-psikologi itu ada misalnya fisioterapi. Kita tahu itu urut-urut, pijet-pijet, itu fisioterapi. Tapi fisioterapis bukan sekedar masus. Masus itu lain dengan fisioterapis. Kemudian ada juga chiropractor, itu yang berbeda dengan ortopedik. Ortopedik itu pakar tulang, chiropractor itu lain lagi urusannya. Ya, kalau salah praktek seperti yang tempo hari terjadi, salah tekuk leher malah jadi mati gitu orangnya. Ini terapi-terapi yang seperti itu. Juga ada art therapy. Ada art therapy, ada music therapy, ada dance therapy, ada movement therapy. Movement therapy itu termasuk seperti olahraga, seperti yang tadi ada Rai. Kemudian ada dance therapy, itu juga kita menggunakan dance and movement. Dan juga ada music therapy, Anda mungkin pernah dengar music therapy, kita mesti mendengarkan musik yang seperti apa. Nanti saya singgung sedikit di akhir sesi. Dan ada art therapy yang utamanya adalah visual. Jadi 3 dimensi dan 2 dimensi. 3 dimensi itu termasuk seni patung, keramik, mungkin seni collage, itu menempel misalnya. Yang 2 dimensi itu melukis, menggambar, atau fotografi termasuk di dalamnya. Nah, kenapa ini bisa jadi bentuk terapi? Karena dengan melakukan hal tersebut orang itu menjadi lebih rileks. Misalnya terjadi satu proses katarsis atau dengan mengungkapkan diri orang itu kemudian melepaskan ketegangan dari dalam diri. Itu dikenal sebagai katarsis. Ya. Berapa besar efektifnya art terapi? Tergantung. Tapi secara umum efektivitas art therapy itu sudah diterima oleh American Psychological Association berada pada kisaran 70, di atas 70 mendekati 80% untuk terapi. Ya. Bedakan antara terapi dengan activity. Activity itu kegiatan art. Art yang manapun, seni itu bersifat terapeutik. Seni manapun. Kita nyanyi senang, kita olahraga happy, kita melukis senang. It's all therapeutic. Tapi yang namanya terapi nanti akan dijelaskan bahwa terapi itu harus bersifat profesional. Ya, kita mesti tahu sakitnya apa, obatnya apa. Itu yang namanya terapi. Nggak bisa orang sakit kepala dikasih obat sakit perut. Nggak nyambung. Jadi nggak bisa orang yang mengalami gangguan depresi kemudian diberikan art terapi untuk mereka yang mengalami kecemasan. Itu sama dengan orang yang mengalami depresi dikasih antidepresan. Dia tambah cemas jadinya. Gitu. Atau sebaliknya. Jadi kita harus hati-hati dengan kondisi ini, kondisi terapi. Dan kondisi terapi itu harus dipelajari dengan kondisi-kondisi patologis melalui diagnosis, penegakan diagnosis. Ketika diagnosisnya sudah tegak, baru dilakukan pendekatan terapi.
yang sistematis. Mesti kenal dulu gimana tekniknya, apa bahayanya, apa side effect-nya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kalau cat minyak itu nggak bisa di dalam ruangan tertutup karena dia toksik. Mesti terbuka atau mesti well ventilated. Harus waspada kondisi-kondisi itu. Sementara itu dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Monty. Kalau Bapak Ibu menyimak, Pak Monty ini sangat detail ya. Kita nggak salah menghadirkan Pak Monty sebagai akademisi. Karena Pak Monty ini seorang dosen, mengajar mata kuliah psikologi di salah satu university di Indonesia. Thank you banyak Pak Monty. Sedikit recap aja, art terapi yang tadi Pak Monty sebutkan itu ya teknik profesi kesehatan mental yang tujuannya untuk memperkaya hidup dari seorang individu, keluarga, dan juga bisa komunitas melalui aktivitas pembuatan karya seni secara aktif ya, proses kreatif dan dilengkapi dengan teori psikologi dan human experience juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin saya kembali ke Ibu Vera. Bu Vera, setelah mendengar pemaparan dari Pak Monty, bagaimana pandangan Ibu perihal korelasi antara art therapy dengan healing serta hobi melukis? Bu? Tadi saya belajar art activity and art therapy ya Pak ya. Dua hal yang berbeda. Nah saya pikir korelasinya ada antara hobi juga. Hobi yang dikaitkan dengan art, it could be art activity. Nah pada saat kita melukis, pada saat sebenarnya sebelum melukis, mulai mengaduk cat aja emosinya sudah mulai ngikut ya. Karena imajinasi itu kadang kepengen lukis ini begitu lihat cat airnya kita bisa berubah pikiran. So emosi itu udah mulai bekerja sebenarnya. Dan pada saat buat saya pada saat menyapu kuas, itu kepuasannya berbeda tuh Pak. Energinya itu lepas gitu. Jadi buat saya ada art terapinya juga. Walaupun bukan karena kita ada faktor kesehatan, tapi lebih maksudnya ada medicalnya, tapi lebih ke ada kesenangan ya, happiness, kepuasan, satisfaction. Jadi saya pikir ada korelasinya, gitu nggak Pak Monty ya? Bu Vera kan sudah sempat nunjukin karya seni Ibu ke saya dan tim ya, tim panitia kemarin. Bu, boleh nggak, berkenal nggak Bu, kalau kita share juga ke audiens di sini Bu? Boleh, silakan. Boleh Bu ya. Bapak Ibu izin menyampaikan, udah dibantu sama operator, silakan. Kita mulai dengan video pertama. Sebenarnya tidak secepat itu. Videonya sudah dipercepat. Ini kan setelah saya mulai masuk ke lukisan abstrak. Nah, ini yang kedua. Lukisan cat air memang mesti cepat. Kalau tidak dia kering, sehingga tidak bisa menyatu. Nah ini nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi saat menyapu kuas, kadang pikiran kita itu bergerak. Sehingga ide itu bisa spontan keluar begitu saja. Buat saya itu, wah itu satu kepuasan yang luar biasa. Biasanya setelah, karena ini lukisannya besar. Setelah melukis ini kadang habis itu rasanya capek, energinya banyak keluar. Nah ini Bapak Ibu saya ada kasih title, khusus yang ini saya kasih title Worst Thing, Worst dan Worst tahu ya, Worst Thing in the Blue. Ini buat saya ini, how to say ya itu when we worst, kelihatan kalau di bawahnya ada kaca, you are moving around, dan ya begitulah ada energinya keluar. Saya senang kalau lukisan, awalnya saya realis.
Awal belajar tahun 2014. Dari realis, ekspresionis, mulai belajar mau masuk ke abstrak. Saya belajar abstrak sudah 2 tahun. Jadi ini masih belajar, belum bagus. Tapi inilah cat air. Cat air itu mix warnanya. Kadang setelah bercampur bisa menghasilkan efek yang berbeda. Nah ini another one. This is I call it the altitude of happiness. Saya sangat suka warna cerah. Tidak gitu suka warna hitam. Jadi tidak ada lukisan yang gelap-gelap. Selalu warnanya cerah. Dan ya setiap ada warnanya cerah pasti saya coba. Ini pink, pink is my favorite color. Ini namanya opera pink kalau untuk cat air. Ini one of my favorite color. Bicara mengenai warna ya, di panggung ini kita juga kehadiran seorang praktisi yang edukasinya juga tidak jauh dari seni rupa. Jadi Bu Tita ini lulusan seni rupa dari ITB dan membangun sebuah usaha yang nggak jauh dari dunia seni. Bu Tita, kita masuk sesi diskusi sama Bu Tita ya sekarang ya. Setelah melihat contoh karya seni Ibu Vera tadi, kita jadi tertarik mengetahui bagaimana seseorang itu bisa menyalurkan atau menggeluti ide seninya. Nah, bagaimana sih awal mula Ibu Tita mendirikan art studio dan juga latar belakang Ibu untuk membangun art studio? Oke, terima kasih waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada saat saya membangun Ganara tahun 2013, sebetulnya latar belakangnya adalah sebuah mimpi besar ya untuk Indonesia. Jadi saya dan suami saya yang kebetulan juga lulusan ITB Seni Rupa, kami berdua percaya bahwa seni ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi kita membangun Ganara. Ganara sendiri adalah singkatan dari nama 3 putra kami, Gadra, Nalagra, Ralanggana. Mohon maaf susah-susah namanya, nama Sansekerta. Disingkat jadi Ganara. Nah, tetapi setelah kita berdiri setahunan ya, tahun 2014 kita baru tahu bahwa ternyata Ganara ini bahasa Spanyol yang artinya I will win, saya pasti menang. Jadi artinya bagus sekali. Menarik gitu. sekali Bu. Dan memang akhirnya kami melihat sebetulnya bagaimana selama bertahun-tahun kita menjalankan sekolah seni ini ya, Ganara Art. Kita melihat bahwa seni ini bisa mendorong orang untuk merubah mindset gitu. Jadi bisa mendorong empati, juga bisa mengasah kreativitas pastinya. Dan juga mendorong orang untuk lebih bisa berpikir kritis. Nah akhirnya pada saat kita terus berjalan selama sekitar 11 tahun ya sekarang Ganara Art Space sudah berdiri. Kita melihat ini adalah sebuah kekuatan gitu. Jadi we believe in the power of art. Nah, power of art ini sebetulnya kita pisahkan jadi beberapa bagian. Ini ada delightful, openness, tangible, versatile, dan aspire. Jadi ini sekilas satu footage yang memang kami waktu itu mengadakan kegiatan namanya Art for Happy Moms. Untuk ibu-ibu yang di sini pasti perlu ya, relax dan healing. Dan ini diadakan di cabang kita di Plaza Indonesia, Ganara dari Plaza Indonesia juga. Dan memang ternyata dengan lewat kegiatan doodling, seperti bisa dilihat di sini, ini membantu ibu-ibu ini mengekspresikan diri gitu. Karena tentu saja banyak tekanan yang terjadi baik di rumah maupun pada saat bekerja, apalagi untuk ibu bekerja juga ya gitu. Jadi memang akhirnya kita membuka banyak kelas-kelas yang memang membantu berbagai tipe orang untuk mengekspresikan diri. Nah ini untuk, jadi yang delightful ini mungkin ini semacam perjalanan ya. Jadi kalau kami melihatnya sebetulnya kenapa seni itu menyenangkan karena memang the artistic experiences bring joy. Mungkin tadi seperti Pak Monty bilang, memang membahagiakan kalau membuat karya seni. Seperti tadi ya pengalamannya Ibu ya. Jadi pada saat melukis ya tidak ada yang menandingi pada saat kita melukiskan cat gitu. Nah jadi memang akhirnya ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Lalu openness, orang tuh cenderung lebih terbuka apabila
kita mengajak mereka berdiskusi sambil berkegiatan seni. Mungkin bisa dicoba kalau misalkan di kantor sambil gambar, sambil ngobrol atau dengerin musik, pasti kan memang lebih rileks ya, lebih terbuka gitu. Jadi ini memang orang dengan berbagai latar belakang dan sudut pandang bisa lebih terbuka menerima perbedaan orang lain. Lalu tangible, jadi tangible ini merubah perasaan menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa kita rasakan. Nah jadi saya tadi sangat terinspirasi dengan video Bu Vera. Jadi karena pada saat mengekspresikan diri, menuangkan chat itu, there's a tangible feeling yang memang akhirnya tertuangkan gitu. Nah ini yang harapannya sebetulnya bisa mengekspresikan jiwa dalam kita ke dunia. Lalu versatile, tentu saja versatile tuh kita jadi semuanya tuh bisa melakukan segala hal. Jadi berbagai hal tuh bisa di reach dengan seni sebagai mungkin alat bantu yang cukup kuat ya untuk menjembatani antar beda-beda usia, beda-beda grup. Lalu yang terakhir aspire. Nah ini sebetulnya foto ini terinspirasi, ini kita lakukan sebuah diskusi bersama guru-guru di Bandung yang membicarakan tentang mental wellness, digital wellness juga, dan memang akhirnya karena dilakukan dengan kegiatan seni bisa pushes the boundaries. Jadi mereka tuh tidak lagi terikat tetapi bisa mengekspresikan diri. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Tita. Kalau saya nyetel musik pada saat belajar, biar lebih masuk apa yang dibaca. Iya betul, itu membantu juga. Bu Tita, bagaimana sih art activity ini menjadi media untuk memperbaiki mental health issue seperti yang tadi kita sempat bicarakan di depan? Jadi kalau kita melihat mungkin untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir ke sini, mungkin sempat lihat juga Ganara buka booth di depan sini. Ya, di depan ya. Kita menyediakan potri-potri yang siap dilukis dan pada saat melukis dan menuangkan cat dan mencampur warna itu ada sebuah perasaan yang memang tidak tidak tertandingi. Jadi pada saat kita down, kita bisa mengambil mungkin alat tulis aja untuk menorehkan garis atau menorehkan gambar-gambar saja yang sederhana itu juga cukup membantu karena tidak perlu mengekspresikan diri dengan verbal ya gitu. Karena kadang orang tidak bisa membicarakan masalahnya tetapi mungkin bisa dituliskan atau digambarkan. Seperti itu. Boleh sharing Bu mengenai color theory? Nah jadi kalau di sini aku melihatnya sebetulnya color theory sendiri memang menjadi salah satu yang kekuatan kita juga ya dari Ganara gitu. Jadi kalau bisa dilihat mungkin Bapak Ibu di sini ada beberapa nih ada color coloration, ada behavior nudges dan environment and mood. Aku mencontohkan misalkan color correlation memang biasanya kalau misalkan kita memakai warna yang gelap, kita kecenderungan mendorong lebih mungkin lebih introvertness ya gitu kalau misalkan warnanya gelap. Tetapi untuk perubahan behavior kita bisa melihat di sini jarang sekali memang kalau misalkan meminta donasi atau yang berhubungan dengan finance itu memakai warna merah. Jadi biasanya memakai warna biru seperti BCA ya. Jadi karena itu lebih mendorong otak kita gitu untuk memang lebih engage dan lebih mau berbagi seperti itu. Dan environment and mood, ini satu riset membuktikan bahwa memang dengan melihat banyak hijau-hijau ya, lapangan rumput gitu, mahasiswa atau siswa itu akan lebih engage dibanding kalau hanya melihat aspal ya tentu saja ya, tetapi ini memang berhubungan dengan si warna-warna ini. Kalau untuk apa yang sudah kita lakukan selama ini di Ganara, kita membuat beberapa installation ya, art healing installation. Art healing ini sebuah kampanye yang kita jalankan sejak 2022, jadi sudah 2 tahun. Dan memang membuat instalasi-instalasi yang memang membantu orang-orang untuk mengekspresikan diri. Jadi kalau dilihat di foto yang ada memegang tangkai bunga ini, kita membuat satu instalasi di mana semua pengunjung masing-masing bisa mengambil satu tangkai bunga, mengekspresikan satu emosi, lalu menancapkannya. Dan itu ternyata membuat mereka merasa bahwa apa yang ada di dalam itu bisa dikeluarkan, tapi dengan artistik ya gitu. Jadi
semuanya dapat gitu, mereka mengekspresikan diri tetapi juga mereka bisa melepaskan emosi. Nah memang kita sekarang melihat banyak orang ingin berpartisipasi ya dalam berkarya gitu. Jadi kita bisa mungkin melihat di luar sana di booth Ganara itu ada mural, jadi semua orang bisa mewarnai, itu kan mengekspresikan diri juga. Nah yang terakhir kita membuat Art for Happy Minds, jadi kita support berbagai tipe orang untuk mengekspresikan diri. Kita membuat sebuah gerakan namanya Menang Bersama yang memang mendorong psychological recovery during the pandemic dengan seni. Ada Art for Happy Moms dan juga kita pernah membuat kegiatan yang mencampurkan antara puisi, sastra, musik dan seni dengan Mbak Reda Gaudiamo waktu itu. Nah jadi memang seni seperti tadi Pak Monty bilang banyak sekali yang bisa membantu kita untuk merasa lebih baik ya, because art is therapeutic. Nah yang terakhir mungkin ini bisa dipraktekkan sendiri Bapak Ibu langsung di luar bersama tim Ganara. Jadi memang practicing mindfulness ini, art is a natural way to practice mindfulness tentu saja. Karena warna, tekstur dan juga pada saat kita membuat karya dan mendengarkan suara itu membantu kita untuk be in the moment ya, present gitu. Lalu kita dengan cara yang rileks, mungkin tadi Bu Vera juga yang mengekspresikan diri gitu dengan cara yang rileks. Nah ini bisa memperbaiki mood juga gitu. Nanti boleh silahkan dicoba dan mampir dan melakukan sendiri, melukis di potri-potri kita dan merasakan perbedaannya gitu. Lebih mindful dan lebih hopefully will be more peaceful. Oke, thank you banget Bu Tita. Dan juga tadi Bu Tita sempat endorse BCA, terima kasih. Dikatakan bahwa BCA karena warnanya biru, jadi so engaged, more generous, dan seperti tagline BCA senantiasa di sisi Anda ya Bapak Ibu sekalian ya. Pak Monty, boleh cerita nggak Pak kasus yang pernah Bapak tangani ya terkait dengan mental health dan bagaimana perjalanan art therapy itu bisa membantu seseorang? Silakan Pak Monty. Oke, ini salah satu kasus yang agak dramatik yang sengaja saya bawakan di sini setelah minta izin oleh yang bersangkutan. Karena kita juga harus memahami kode etik profesi. Saya tidak akan menyebutkan nama. Jadi pertama kali saya melihat gambar yang bersangkutan ini, gambar yang paling kiri. Begitu saya lihat gambar yang paling kiri ini, secara otomatis mungkin karena udah kebiasaan bertahun-tahun bergelut dengan kondisi yang seperti ini, saya merasa bahwa ada suicidal ideation. Kita tahu bahwa suicidal itu, kondisi bunuh diri itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah suicidal ideation. Mendingan saya mati aja, itu suicidal ideation. Kemudian yang kedua adalah suicidal threat namanya. Suicidal threat itu ancaman bunuh diri. Kalau kamu begini, saya mau bunuh diri. Itu ngancam pasangan hidup, ngancam keluarga, ngancam teman dan lain-lain. Yang ketiga adalah suicidal attempt. Itu percobaan bunuh diri. Dia melakukan percobaan tapi enggak beneran pengen mati. Jadi misalnya minum pil sejumlah pil tertentu dia tahu enggak bakal mati, cuman paling pingsan. Atau dia melukai nadi, cuman enggak sampai mati. Yang celakanya kalau sampai attempt ini kebablasan, mati bener kalau kebablasan. Tapi dia tahu dia enggak kebablasan. Ini namanya suicidal attempt dan sekarang banyak terjadi, dikenal dengan NSSI, non-suicidal self-injurious behavior. Oke. Yang keempat itu benar-benar suicidal act, memang bunuh diri. Kalau sampai terselamatkan, alhamdulillah. Tapi seringkali dia enggak ngomong dulu, tiba-tiba gantung diri, mati. 3 yang awal, gejala bunuh diri 90% announce. Entah bilang saya mau bunuh diri, gua mau mati aja, ini kasih lu pegang dan seterusnya.
Itu pesan-pesan seolah pesan terakhir. Artinya adalah please pay attention on me. I'm in pain. Yang jadi masalah orang di sekelilingnya, emang gue pikirin, who cares? Dia mati benar. This is what we need to reconsider. Oke? Nah kasus ini, begitu saya lihat, kebetulan ini adalah kasus dari rekan saya, bukan kasus sebetulnya, mahasiswa rekan saya. Saya bilang dengan rekan saya, take her to me. Dan kebetulan di kampus ada wilayah ruang praktek aktivitas. Saya berikan dia kebebasan untuk keluar masuk di sana 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Dan akhirnya dia mengembangkan gambar-gambar berikutnya mulai dari non-formative, jadi cuman komposisi-komposisi sampai akhirnya mencapai gambar Bambi dan akhirnya dia menjadi seorang desainer. She's doing fine right now. Pertanyaannya kenapa dia begini? Kenapa dia mau bunuh diri? Ayahnya sangat otoriter. Dan selama itu dia berbagi derita dengan ibu. Ibunya juga disakiti oleh ayahnya. Jadi 2 orang ini abuse sebetulnya, victim of abuse dari father, authoritarian daddy. Alright, ibunya meninggal dan dia diperbudak mungkin oleh ayahnya. Jadi tiap kali ayahnya butuh kendaraan, dia disuruh nyopir. Ayahnya butuh makanan, dia disuruh masak. Jadi merasa bukan sebagai anak, tapi sebagai budak, lebih kepada budak. Sebelum ini dia coba menghibur diri dengan musik. Celakanya dia mendengarkan classical music, kita percaya classical music developing your mind. Salahnya dia mendengarkan musik yang keliru. Dia mendengarkan Mozart's Requiem. Mozart's Requiem adalah misa kematian. Itu adalah karya terakhir dari Wolfgang Amadeus Mozart. Nggak lama setelah itu, ini dia kerjakan yang gambar merah-merah itu. Itu bunuh diri. Gambarnya banyak sekali, cuman saya masukin cuman sedikit sini. Karena waktu kita terbatas. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup sesi terapi dan kami juga mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu, kami ingin kembali meminta kepada para speaker memberikan singkat pesan buat kita semua yang ada di acara ini. Bagaimana sebenarnya, ini kata-kata singkatnya aja ya Bapak Ibu ya. Tips dalam menangani stres atau depresi agar hidup tetap lebih sehat dan lebih bahagia. Kita mulai dari Ibu Vera, silakan Ibu. Kalau saya miliki hobi. Karena dengan hobi kita punya kesempatan bertemu dengan komunitas yang berbeda. Akhirnya kita memperkaya pertemanan. So building friendship, hobby, I think is very important. Memiliki hobi. Terima kasih Bu Vera. Pak Monty boleh, Pak Monty. Tolong buka kesadaran Anda, selama ini kita hidup dalam art. Art will always be along with us. Anda pakai baju, milih keindahannya dari mana. Anda baca kiriman kartu ulang tahun, Anda memilih bahasa yang indah di mana. Anda lihat rangkaian bunga, Anda lihat not only the flowers, but the beauty of the arrangement. Anda mendengarkan musik, nggak cuma dengar notasi, tapi the beauty of the composition. All the beauty and the aesthetics, and enjoy life in beauty and aesthetics. Enjoy the beauty. Terima kasih Pak Monty. Silakan Ibu Tita. Oke, mungkin bagaimana kita bisa mengatasi itu ya, depression ataupun self ini. Kalau saya sih melihat bagaimana kita bisa mengingat bahwa diri kita tuh berharga ya, jadi self worth gitu. Jadi
bahwa self worth itu bisa kita tingkatkan dengan cara yang memang paling cocok dengan kita. Mungkin tadi Bu Vera bilang dengan hobi, Self worth ya. self worth. Karena kadang orang bilang, ya but you have to have self love gitu, but you have to know your worth first gitu. Maksudnya sehingga yang saya minta di sini mungkin setelah ini Bapak Ibu semua bisa mengingat kembali gitu bahwa kita semua berharga dan melakukan apa yang membuat kita bahagia, dan mudah-mudahan dengan segala macam seni di sekitar kita bisa jadi tambah bahagia. Jadi hargai diri kita sendiri sebelum orang mengharapkan orang lain menghargai kita. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri dulu ya Ibu Tita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian dari sesi Art Therapy for Healthy Living. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.